Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sekarang ini kebetulan saya ada di Pamekasan, di hotel. Kedatangan tamu yang terhormat, Masya Allah. Teman saya masih ada kaitan famili. Juga saya sering mendapatkan ilmu baru dari beliau ya, Masya Allah. Ini namanya Gus Solah, dipanggil Solah ya. Punya IG juga ini, jalur kiri. Nggak tahu maksud dari jalur kiri ini apa, Gus? Jalur kiri itu adalah cara saya untuk menemani teman-teman di sana yang masih berada di jalur kiri. Jadi biar mereka nggak ngerasa sendiri. Kok semua orang justru tiba-tiba kayak ke arah jalur kanan, terus saya sama siapa? Dan dengan menamai diri saya sebagai jalur kiri, ya biar mereka ngerasa punya teman aja gitu, untuk dekat sama Tuhan, untuk belajar banyak kebaikan. Kan mereka banyak sebenarnya ngerasa takut untuk masuk ke lingkup orang-orang baik, karena mereka masih mencoba berdamai dengan masa lalu. Ada juga yang masih berusaha berdamai untuk memaafkan kegelapan masa lalunya mereka, dan mereka justru banyak ngerasa dalam keadaan sendirian aja, mau dekat sama ulama. Tapi namanya caranya aja ya, Gus, namanya jalur aja. kiri. Tapi saya pernah di jalur kiri. Oh, pernah di jalur masa kiri. lalunya pernah di jalur kiri. Pernah di jalur kiri, artinya tersesat untuk menjadi lebih baik itu normal sih menurut saya. Setiap manusia punya masa lalu ya, Gus. Iya. Nah, masa lalunya belum tentu baik. Ada masa lalu yang buruk. Tapi masalahnya sekarang di saat ada orang bersalah, kenapa mereka itu tidak melihat dengan masa lalunya yang dulu? Iya. Makanya betul, Gus, kita hari ini siapapun masih mencoba untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Artinya kalau orang itu sudah berdamai dengan sendirinya, kemudian dia sudah memiliki kedewasaan untuk mau berdialog dengan semua ketentuan Tuhan, entah prosesnya dia itu pernah di kanan atau di kiri, dia itu menurut saya adalah punya value tertentu, punya nilai tertentu. Yang penting kita berdamai sama kehidupan kita sendiri, jalani. Di situ nanti pasti ada jalan yang Tuhan tuntun untuk kita menjadi lebih dekat sama Tuhan. Jadi sebenarnya tujuannya ke jalur yang kanan, tapi melalui jalur kiri. Jalur kiri. Iya. Tapi gini loh, Gus. Saat ini banyak teman-teman ya yang awalnya ada di jalur kiri, tapi terkadang mereka itu sudah merasa di jalur kanan. Padahal itu masih belum ada di jalur kanan, Gus. Contoh, mereka itu katanya hijrah. Kan hijrah itu di Indonesia yang populer awalnya tidak berhijab. Awalnya tidak puasa, berpuasa. Padahal saya pernah baca di salah satu buku yang Husin Haddar ya. Hijrah itu koma bukan titik kan. Jadi masih banyak yang harus dibenahi, Gus. Nah, sekarang lebih parahnya lagi. Hijrah itu dinilai dari pakaian, Gus. Kalau pakaiannya sudah agamis, ya pakai gamis-gamis Arab, dia sudah berhijrah. Padahal belum tentu hijrah menurut saya. Karena apa? Jadi preman itu tidak harus ganti pakaian, Gus. Iya, benar. Jadi preman itu tidak harus ganti pakaian. Terkadang walaupun kita bersarung, ada unek-unek sedikit kepada sama muslim, itu lagi jadi preman, Gus. Iya. Nah, sekarang saya mau minta solusi. Anak-anak ini kan banyak sekarang hadir ke majelis taklim, pergi ke pengajian, tapi mereka itu masih belum menemukan titik yang jelas. Apa sih tujuannya saya hijrah? Apa sih tujuannya saya ini jadi orang yang betul-betul agamis? Bahkan mereka masih sering mencari ketenangan, kedamaian, masih belum menemukan kedamaian, Gus.
Ini solusinya gimana menurut Sobda? Ya. Jadi teman-teman ya, penontonnya Gus Hamid Amjad, Masya Allah, saya kira penonton beliau itu udah nggak butuh lagi orang kayak saya, karena figur beliau itu udah sempurna lah untuk kalian gitu. Jadi kalian nggak salah pilih untuk banyak mengikuti beliau. Kita mulai dari ini Gus ya. Iya. Jadi sepemahaman saya, perspektif saya, jalan menuju ibu kota Jakarta itu banyak. Iya. Ada bisa naik motor bisa nyampe, iya. Naik pesawat 1 jam sampai, naik mobil bisa, bahkan jalan kaki pun ada sih, banyak orang yang ke ibu kota jalan kaki. Artinya jalan menuju Tuhan itu banyak. Yang penting kita jangan pernah ngerasa lebih baik dari orang lain. Terus macam-macam hijrah itu banyak sih sebenarnya, dan saya dulu agak kurang empati atau kurang appreciate sama orang yang tiba-tiba pakai gamis, ya kan? Tiba-tiba pakai surban, ujuk-ujuk udah pakai surban aja pakai. Awalnya saya begitu, Gus. Awalnya saya pandang sebelah mata, tapi akhirnya saya agak kesini makin mengetahui gitu. Jadi sebenarnya standar orang untuk memulai dirinya untuk hijrah itu macam-macam, teman-teman ya. Ada yang melalui pakaiannya dulu. Yang penting kita jangan ngejudge mereka kalau mereka aduh sok baik banget gitu, sok taat banget, sok paling taat, sok paling suci, sok paling kenal surga. Tapi kita bisa berpikir yang lebih positif. Sebenarnya teman-teman anak muda zaman sekarang itu kurang positif aja pikirannya. Ya barangkali itu adalah tahapan awal mereka untuk lebih dekat sama Tuhan. Sebisa mereka gitu. Mungkin nggak sebaik kita, nggak sebaik kalian untuk langsung tiba-tiba berubah dalam aspek perilakunya. Jadi mereka awali dari cara berpakaian, dan yang nggak salah juga sebenarnya. Tapi kalau misalnya hal ini kita tarik dari problem yang Gus Hamid sampaikan tadi, kok sekarang hijrah ini seolah-olah hanya sebatas substansi aja, pakaian aja. Terus mereka itu nggak tahu cari arahnya itu mau kemana nih saya gitu. Udah ikut majelis, ya ngaji kuping gitu. Terus tiba-tiba akhirnya mereka merasa lebih baik dari orang lain. Tugas kita sama seperti apa yang saya sampaikan pertama. Kalian harus belajar berdamai dengan diri sendiri gitu. Jangan, kalau kata bahasa Jalaluddin Rumi itu, jangan tiba-tiba cepat-cepat untuk mengulurkan sajadah. Artinya tasbih itu tidak harus memutar tasbih dan di atas sajadah. Sujud itu tidak harus di atas sajadah. Artinya dimanapun tempat kita bisa memiliki pengakuan bahwa perilaku kita itu tunduk kepada Tuhan, itu adalah sujud sebenarnya. Itu kata Jalaluddin Rumi. Artinya kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Terus kemudian kita memahami bahwa pasti ada rahasia Allah. Pokoknya kita jangan cepat-cepat putar balik deh. Saya kiri tiba-tiba saya mau kanan aja deh sekarang. Padahal beberapa waktu kemudian nanti kiri lagi. Kan akhirnya kan cuma main-main aja. Sebaiknya dimulai dari apa sih Gus? Hijrah itu kan dihaditskan, dijelaskan ya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, larangan-larangan Allah ini untuk kita hindari dimulai dari apa Gus? Apakah mulai sholat, atau berpakaian, atau mulai dari puasa, Senin Kamis, atau mulai dari zikir? Iya. Kayaknya dari sholat, bener ya Gus? Iya. Dari sholat dulu. Artinya karena sholat itu media kita, meditasi kita untuk apa ya, berkomunikasi dengan Allah. Sholat sih, bahkan sampai hari ini pun banyak ulama yang masih belum selesai untuk mendefinisikan arti khusyuk dalam sholat itu apa. Artinya kan masih belum konkret teman-teman untuk memahami khusyuk dalam sholat itu bagaimana. Tapi yang penting ketika takbir itu, ketika kita itu membahasakan bahwa Allah maha besar, itu artinya memang benar-benar tidak ada yang lebih besar dari Allah. Kan kadang kita hari ini tuh takbir Allahu Akbar,
itu bukan membesarkan Allah kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita merasa besar dari yang lain, tapi satu sisi kita memang Berarti benar-benar takbirnya karena marah, membesarkan Gus. Allah. Bukan karena ingin yukhatibullah, bukan karena ingin bicara dengan Allah. Iya. Kan sholat itu mau bicara dengan Allah. Masalahnya gini, Gus. Kemarin saya sempat ketemu dengan salah satu orang yang mungkin pernah ada di jalur kiri. Kayak saya. Sama Gus, kayak saya dulu, Gus. Jadi orang itu bercerita, dulu saya gini masa lalu saya ini buruk, Gus. Dan ternyata sekarang gimana? Alhamdulillah saya sekarang sudah baikan tapi masalahnya sampai sekarang saya masih belum menemukan ketenangan. Padahal saya udah sholat. Belum. Oh belum. Nah, masalahnya saya nanya, dan amaliyahnya Anda itu apa? Antum itu apa? Apa yang antum kerjakan kalau memang antum sudah hijrah? Saya baca wiritan, saya zikir sama Allah, bahkan sholawat itu berapa ratus gitu sedalam setiap malamnya, mungkin ribuan. Dari kapan Anda wirid? Baca wiritan mulai dari maghrib sampai isya. Sholatnya? Tidak sholat. Karena katanya kalau orang berzikir berwirid rezeki lancar. Jadi saya berpikir, loh, ini salah penafsiran, salah faham. Padahal wirid atau azkar melancarkan rezeki memang, tapi harus memenuhi kewajiban dulu. Jadi akhirnya saya memberi solusi kepada orang tersebut. Anda mau tenang nggak? Mau, rubah cara hijrahmu itu, rubah zikirnya. Sudah, ndak usah zikir dulu, ndak usah baca sholawat. Saya ndak nyuruh sampean itu sholat sunnah, sholat tahajud dalam satu malam itu 1000 kali sujud, ndak. Karena apa? Sholatnya dibenahi dulu, sholatnya diistiqomahkan dulu. Karena saya malas, karena ndak nutut ada zikir ndak usah wirid, ndak usah sholat sunnah, ndak usah sholat duha, ndak usah sholat tahajud. Sholat yang 5 waktu itu, kalau Anda tidak bisa panjang, pendek-pendek aja, asalkan ada tumakninah. Nanti insya Allah zikir akan datang. Kasih tahu dong, Gus, tumakninah itu. Tumakninah itu apa ya? Berdiam. Ada jeda, ya, ada jeda, diam, sekedar baca subhanallah. Ukurannya membaca subhanallah. Jadi Allahu Akbar subhanallah, sami Allah liman hamidah subhanallah. Kalau lebih pendek daripada itu berarti sholatnya tidak sah di mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi memang ya Gus, banyak orang sudah merasa dia berhijrah tapi sholatnya sering bolong. Iya, dimaafkan. Merasa dirinya, ya nggak tahu juga. Mungkin dalil mereka karena Tuhan saya pemaaf, jadi saya pakai gitu. Dan seharusnya harus sama-sama dilengkapi. Banyak orang sholat tapi hatinya tidak hijrah. Iya. Nah, solusi ini untuk pemuda saat ini gimana, Gus? Untuk mengistiqomahkan sholatnya? Sebenarnya kalau kita memahami sholat itu sebagai sebuah media komunikasi kita dengan Allah, terus kemudian sebagai pengaduan kita kepada Allah, sebagai ungkapan syukur kepada Allah, karena memang la nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Allah gak butuh syukur kita, gak butuh jasa kita, balasan kita dan yang lain sebagainya. Tapi sholat itu adalah satu-satunya hal yang harus kita pahami, bahwa hanya dengan sholat urusan kita bisa selesai. Tapi Gus, banyak sebenarnya model-model orang beribadah kepada Allah. Yang pertama mungkin ada model yang bertransaksi, seperti berbisnis dengan Allah. Ya Allah, saya udah berzikir ini, udah sholat begini, bagian saya mana? Memang ada orang yang berbisnis dengan Tuhan. Terus juga ada orang yang seperti halnya dia berkomunikasi antara bos dengan karyawan. Artinya dia banyak menutupi ketidakasliannya di belakang, tapi di depan bos dia pura-pura baik dan yang lain sebagainya. Terus yang ketiga, ini menurut saya tahapan yang paling tinggi, dia seolah-olah beribadah, berkomunikasi seperti halnya orang tua dan anak.
Artinya bagaimanapun ketentuannya, pemberiannya, balasan dari orang tua, dia menerima. Apapun itu menerima, tapi hal itu tidak akan mengurangi kualitas dia di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut saya ada 3 role model orang bertuhan, orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hemat saya, sholat itu adalah hal yang memang harus diperbaiki. Jadi ketika hijrah, awal mulai yang harus kita perbaiki sholat. Meskipun yang model-model kayak saya, sebenarnya saya juga agak penuh tanda tanya, hijrah itu bagaimana? Semua orang masih butuh hijrah sebenarnya. Hijrah untuk menjadi lebih baik dari segala aspek. Tapi teman-teman, bukan berarti kita di sini, Gus Hamid dan saya itu memandang sebelah mata kalian yang sudah punya niatan untuk hijrah. Nggak apa-apa hijrah, tapi kalian harus punya program, target, hal apa yang harus diperbaiki pertama. Belajar sholat, belajar fikih, karena fikih itu adalah kunci bagaimana ibadah itu bisa diterima atau tidak oleh Tuhan. Pernah diceritakan, Gus, ada ceritanya masa lalu orang wali, Gus. Dulu ada salah satu orang wali, itu kerjaannya itu jadi begal, Gus, perampok. Ya. Yang dirampok itu bukan yang mau pergi ke pasar, Gus, tapi yang dirampok itu yang mau pergi haji. Jadi hartanya diambil, tapi setiap malam Jumat pray, libur, ada di atas gua, nyepi, sholat, bersujud kepada Allah dan menyerah kalau dirinya bersalah. Pas mau diajak sama temannya, ayo kita rampok, malam ini adalah malamku dengan Allah, biar saya menghadap Allah dan saya mau mengadu kepada Allah kalau saya bersalah, semoga saya menjadi orang baik. Dan akhirnya orang tersebut gara-gara usaha mengistiqomahkan sholatnya langsung jadi wali, Gus. Tidak bertahap, Gus. Biasanya kan dari preman, anggap aja dari perampok ke nyantri dulu, terus jadi ustadz, baru jadi ketua pondok, nanti setelah itu jadi kiai, jadi tokoh, baru wali, Gus. Ini dari rampok ke wali, Gus, gara-gara dia itu menyerah kepada Allah dan mengistiqomahkan sholatnya. Iya benar. Jadi pilihan kita itu paling tidak sekarang kita memulai diri itu untuk memperbaiki diri itu dari mana? Apakah kita harus berlomba dengan seorang pendosa di dalam beristighfar kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, atau kita berlomba-lomba dengan orang saleh? Artinya kita punya 2 pilihan. Artinya kita jangan pernah ngerasa ditinggalkan oleh Allah. Kita nggak pernah ditinggalkan oleh Allah. Bahkan orang yang tidak menyembah Tuhan pun Tuhan cukup. Bahkan syukur kita tidak sempurna pun Allah tidak pernah mengurangi nikmat kita sedikit pun. Bahkan kita udah lupa dari apa yang pernah kita minta dan kita munajatkan sama Tuhan. Allah itu gak pernah lupa dari apa yang pernah kita munajatkan kepada Tuhan. Kita jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Terus kemudian kita hari ini nih sama-sama sebagai orang yang aibnya banyak ditutupi oleh Tuhan. Itu halnya kenapa hingga hari ini juga kita masih banyak dianggap baik oleh orang lain di luar sana. Ya tentu karena ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita ditutup, aib kita ditutup. Jadi sempurnakan saja. Masya Allah. Kemarin ada yang bilang, Gus, ke saya, enak ya Ra jadi ulama itu. Ya memang enak gitu. Tidak secapek saya, Ra, untuk minta ampunan dosa kepada Allah. Loh, jangan begitu. Karena preman itu bukan berarti dia itu berpakaian preman. Ada juga yang tidak berpakaian preman tapi dia preman. Contoh, ada seorang kiai misalnya datang ke majelis, lalu orang-orang itu pada berdiri semua, cium tangan, menundukkan kepala kepada kiai, anggap aja menghormati kiai. Dan kalau kiainya tidak kuat, hatinya tidak kuat, merasa lebih baik daripada orang yang mencium tangannya, maka disitulah otomatis jadi preman. Iya. Jadi juga capek jadi ulama. Bukan berarti enak terus, pasti ada capeknya.
Karena begini Gus, apa namanya? Semua orang itu punya tantangan hidupnya masing-masing. Orang alim, orang yang memiliki ilmu, dia diuji oleh Tuhan dengan ilmunya. Bagaimana kemudian dia tidak merasa lebih baik dari orang lain dan yang lain sebagainya lah. Sedangkan orang yang jalur kiri tadi, pendosa, dia sama Allah diuji dengan dosa yang dia miliki. Kira-kira dia semakin jauh atau semakin dekat sama saya gitu. Karena kita harus sadar bahwa tidak ada yang mampu menghapuskan dosa dan mengampuni dosa kecuali Tuhan. Artinya kalau kita ingin dianggap baik, kita harus lebih dekat sama Tuhan sih. Bukan artinya kita justru membangun kedekatan dengan orang lain, karena itu tidak menyelesaikan dosa. Seperti yang diceritakan salah satu Habib Gus, Habib Jindan. Ya. Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Ada salah satu sahabat yang mengeluh, seandainya saya bisa lewat di bawah bumi, setiap saya keluar rumah pasti saya mau lewat di bawah bumi. Kenapa Anda berkata seperti itu? Jawaban sahabat tersebut, saya malu, terlalu banyak dosa kepada. Itu sahabat Gus, sahabat Rasulullah yang punya pangkat tertentu di hadapan Allah dan dicintai Rasulullah. Apalagi kita Gus. Itu sahabat. Dan juga pernah saya bertamu ke Habib Jindan ya. Ada salah satu tetangga beliau yang ingin mengundang beliau dan berkata, "Bib, jangan lupa malam Senin Bib, antum ngisi di masjid apa gitu." Dikasih undangannya, dibaca oleh Habib Jindan, Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Jindan bin Novel bin Jindan. Ente salah alamat. Saya bukan alim, saya bukan allamah. Bahkan seandainya Anda memberikan titel ulama su ke saya, masih belum pantas, masih lebih baik ulama su daripada saya. Itu Habib Jindan Gus. Ya itu artinya orang yang sudah berdamai dengan sendirinya. Orang yang berdamai dengan dirinya sendiri itu adalah orang yang memahami kualitas dirinya sendiri. Jadi justru model-model kayak Habib Jindan itu adalah orang-orang yang paham bahwa sesungguhnya memang saya nggak punya kekuatan apa-apa. Saya dikasih ilmu itu pemberian Tuhan. Kemampuan saya untuk mengingat ilmu itu juga dari Allah. Semuanya emang dari Allah. Saya cuma sebagai pesuruh aja, cuma sebagai pengabdi aja. Dan kalau tadi teman-teman bilang enaknya jadi ulama, enaknya jadi orang pintar dan yang lain semacamnya, kalau disuruh milih sih nggak capek-capek. Saya secara pribadi kalau disuruh milih jadi model mufassir dan yang sebagainya, atau memilih menjadi orang yang seperti Sayyidina Bilal atau Uwais Al-Qarni. Kenapa begitu? Ya saya milih jadi Bilal dan jadi Uwais Al-Qarni karena gak capek-capek ngafalin hadis, jadi ulama dan yang lain sebagainya gitu. Selama kesederhanaan saya itu memahamkan saya bahwa tidak ada yang lebih besar dari saya. Karena mereka itu masuk surga cuma modal cinta, mahabbah sama Nabi Muhammad, mahabbah sama Allah, dan husnudzon masuk surga gitu. Nggak capek-capek, iya. Nggak usah jadi pemimpin, nggak usah jadi pembalim. Kelak akan ada ceritanya orang pas mau dilempar ke neraka, orang tersebut langsung bilang, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, bukankah saya dulu pernah husnudzon kepada Anda? Kenapa saya disiksa?" Berprasangka baik. Akhirnya dikeluarkan lagi dari neraka, langsung masuk surga. Iya. Itu teman-teman ya, artinya kebaikan yang menghampiri kita hari ini itu adalah pemberian dari Allah. Bagaimana sekiranya kita konsisten dengan pemberian tersebut. Terus kemudian tidak ada gunanya sih bagi kita untuk berlama-lama menyesal terhadap perbuatan dosa yang sudah kita perbuat di masa lalu, karena hal itu tidak akan merubah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dan memaafkan dosa kita. Ya, benar. Kita harus menimbulkan perbaikan. Artinya menyesal meratapi dosa masa lalu tanpa membuat perbaikan apapun itu tidak akan mengubah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengampuni dan memaafkan dosa-dosa kita. Jadi jangan terus-menerus
saya merasa berdosa, aduh saya begini. Tapi kita nggak berbuat perbaikan apapun, itu percuma menurut saya. Ya. Mungkin sampai sini Gus ya, karena sudah azan ini, waktunya sholat. Insya Allah Jadi, habis ini teman-teman yang saya jamaah sama beliau. Masya Allah. Teman-teman yang nonton video ini, ayo kita mulai belajar sholat. Dan ada metode dari guru saya Gus. Kalau mau rutin sholatnya, tahan, maksudnya lawan rasa malasnya selama 41 hari. Jangan sampai bolong. Kan kebanyakan teman-teman itu di saat saya bangun jam 9 subuhnya, ya sudah, saya tidak sholat, dikodok. Walaupun jam 10 dikodok, tetap dikodok. Diusahakan 41 hari, jangan bolong sholatnya. Insya Allah setelah 41 hari Anda tidak akan tenang kalau tidak sholat. Artinya dibiasakan. Dibiasakan Semua dulu. harus dibiasakan. Harus istiqomah. Terima kasih ya, terima kasih banyak Gus, terima kasih Gus ya. Sama-sama. Ini ndak sengaja nih obrolan sengaja. kita, alhamdulillah. Tapi insya Allah bermanfaat buat teman-teman. Nggak sengaja teman-teman. Jadi tadi saya itu ngopi sama beliau, akhirnya beliau itu memerintahkan saya, Gus, daripada nongkrong-nongkrong gak jelas, lebih baik kita mengedukasi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.